Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, mengandung makna maha suci Allah. Al-insan maqala al-khata' wa nisyan. Jadi manusia dengan banyak memuji Allah akan sadar bahwa Allah akan selalu menantikan kapan kita mau menjadi orang yang suci. Wasari'u ila maghfiratin. Innallaha yuhibbu. Manusia makan khata' manusia. Sementara yang lain karena tidak punya akal, mereka tidak mengandung dosa. Karena mereka semuanya bertas Subhanallahi ma fis sama. Kalau manusia ada saatnya bertasbih dan makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar menjadi sebuah renungan kita. Walhamdulillah kan bahwa kita hanya ingin sesungguhnya dipuji Allah. Kapan? Kalau kita sudah memang memuji Allah. Karena manusia sesungguhnya dimuliakan oleh Allah. Tidak punya hak kita untuk memuliakan manusia. Kalau kita tidak memuliakan manusia, jadi kita harus saling memuliakan. Wala ilaha illallah. Hanya Allah yang ada, zat wajibul wujud hanya Allah. Jadi kita ini diadakan. Jadi kita jangan merasa ada. Kita ini diadakan. Maka pada sifat 20 Allah yang menghendaki manusia itu ada. Karena itu manusia adalah makhluk ciptaan Allah, tapi makhluk yang paling sempurna. Tetapi kalau dia tidak la ilaha illallah, manusia akan menjadi makhluk yang paling bejat, bahkan lebih bejat daripada hewan. Karena itu la ilaha illallah menjadi benderanya, menjadi misi perjuangan para nabi dan rasul dengan cara yang arif dan bijak. Allahu akbar. Tujuannya adalah Allah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala haul itu kumpulan. Kekuatan. Jadi kekuatan itu kalau kita kumpulkan karena Allah, maka dia akan menjadi kekuatan yang positif. Dan Allah memang akan mencari orang yang betul-betul menghimpun kekuatan karena Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Walaupun kita berdua dekat, kita belum dekat. Karena malaikat lebih dekat, Allah lebih dekat. Coba subhanallah Alhamdulillah. wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kemudian kalau sudah sampai ke sana, baru kita pengen menyadari dari mana? Ternyata dari junjungan para nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Nabi Muhammad ini Nur Muhammad yang pertama kali, tapi jasadnya terakhir kali. Nabi Muhammad tokoh moderasi, karena dia menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi. Tidak ada yang dipotong, sempurna disempurna. Sebagai contoh yang paling simpel dalam kesempatan yang singkat ini, saat haji misalnya. Haji itu adalah rukun Islam yang terakhir yang akan dilakukan atau diperintahkan bagi orang yang mau. Coba kita lihat dalam proses haji. Semuanya terdapat sejarah para nabi.
Ya kan? Sudah naik haji. Kusumpahin naik haji. Amin. Hajinya mabrur. Amin. Bukan haji yang hanya cerita onta. Haji yang mabrur itu rahasia Allah. Nabi Muhammad menyuruh haji, mencontohkan haji. Maaf ya, menyontohkan haji. Itu adalah akumulasi, moderasi dari seluruh ajaran para nabi. Coba, ada tak sejarah Nabi Adam? Caranya? Ada. Bahkan di akhir saat wukuf padang Arafah. Nah, itu melontar jumrah Aqabah itu di mana itu? Di padang saat wukuf di padang Arafah. Berarti itu. Makanya Rabbana zalamna anfusana. Sudah itu ada tak Ka'bah? Ada. Ka'bah itu kalau kelihatan secara fisik apa? Tapi ada di balik kan? Siapa yang bangun Ka'bah? Ibrahim. Nah, berarti dirusak oleh Nabi. Gitu kan? Sopaman ada. Nampak tilas perjuangan para nabi terakumulasi. Ya, di dalam hati, dalam sholat ada juga, dalam zakat ada juga, ya. Dalam puasa ada juga. Semuanya akumulasi. Itu dalam haji. Kalau dalam puasa, coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua berpuasa. Ayam puasa. Kunyit mana ayam? Pohon berpuasa. Berpuasa. Ada musim gugur. Coba jenguk ayam saat ngerama berpuasa selama 21 hari. Pokoknya kalau kita suami istri jangan lambu nak makan baik saat mengandung. Berpuasa. Semuanya berpuasa. Para nabi pun berpuasa dengan puasa yang berbeda. Ada puasa Nabi Daud. Gitu ya. Jadi artinya Nabi Muhammad ingin kita katakan sebagai sebuah contoh, sebagai contoh terbaik. Karena dia sebagai rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat. Jadi jangan ada yang ternodai. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad harus rahmatan lil. Nah, karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka kita perlu dengan sahabat. Tidak bertemu dengan sahabat, perlu dengan tabi'in. Tidak bertemu dengan para tabi'in, dengan ulama. Nah, kalau di Indonesia bertemu dengan guru-guru, kiai di lembaga pendidikan agama. Ya tidak bisa kita langsung menerima agama itu tanpa melalui proses. Tidak bisa kita langsung karena Al-Quran dan hadis tapi belum ngerti kata sahabat, kata tabi'in. Jadi harus mengikuti hukum proses. Sehingga pemahaman kita tentang agama kafah. Sempurna. Nah, dalam konteks ini kita ingin mengajak diri kita masing-masing, mari kita berorientasi kepada apa yang diperankan para ulama di Indonesia. Tetapi juga tidak untuk pembinaan, berorientasi kepada ulama di luar Indonesia. Nah, kalau kita di sini misalnya lebih melekat kepada dalam hukum itu apa? Dasarnya Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. Itu pun syaratnya sangat berat.
Tidak baca itu ngikut wae inilah. Nah. Yang penting jangan merugikan orang. Nah, paling bodoh. Makanya Rasulullah menyuruh nuntut ilmu. Agama Islam menyuruh ilmu. Para kiai nyuruh menuntut ilmu. Dan ilmu itu tidak kenal waktu. Coba. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ilal lahdi. Boleh. Kalau Guyun Gus Dur tuh ada kiai ilal lahad. Kalau santrinya ilallah lahdi berarti pakai huruf jar ilah. Jadi makanya tergantung konteks tuh. Jangan mudah nyalakan orang. Baru salah beresiko dari salah. Tidak boleh. Jadi orang yang berilmu pengetahuan ngacu kepada hukum proses tadi tentu tidak akan serta-merta menyalahkan orang lain. Nah, Indonesia adalah tempatnya yang paling nyaman dalam percontohan umat Islam yang modern. Coba Anda buka YouTube gitu ya. Bagaimana Indonesia? Enggak ada duanya. Kalau kita lihat dalam sejarah, ya, bagaimana Mesir hancur. Islam ada banyak itu jago bahasa Arab. Ya. Bagaimana Syria hancur. Jago itu bahasa Arab. Bagaimana siapa lagi? Irak. Jago itu bahasa Arab. Bagaimana Soviet bagian dari sejarah. Masya Allah. Tapi Indonesia, karena itu hubbul watan minal iman memang sebuah konsep yang paling menyentuh bagi kita sebagai sang. Jadi jangan kecewakan negeri ini, jangan kecewakan para kiai, jangan kecewakan ibu bapak. Ibu bapak caranya bagaimana? Jangan menganggap diri paling tapi selalu mengajak orang menuju yang maha dengan cara yang arif dan bijak. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum ya. Para mahasantri sekalian, nah dalam masalah ini terkait dengan tugas proses, terkait dengan tugas menuntut ilmu, kita berhubungan dengan waktu. Coba Jody, ini artis kita sudah bikin film berapa? 2 film ya. Jadi berpikir begini nanti nah. Jangan disalahkan orang berpikir ini, tapi menyatu ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan ada orang topi ini langsung woi pak boleh, tapi pelan-pelan ihdinas siratal. Tahu siapa yang pakai CN? Belum tentu mereka. Jangan-jangan mereka dengan diluruskan dengan arif baca lebih lurus dari kita. Atau yang bajunya buka kancingnya kita arahkan. Baju sesungguhnya adalah baju takwa. Nah, kita berani hadis berhubungan dengan waktu itu. Proses berhubungan dengan waktu. Nuntut ilmu berhubungan dengan waktu. Hidup di dunia berhubungan dengan waktu. Sebentar dong hidup di dunia ini. Makanya aku sumpah jadi pejabat semuanya. Karena Anda sudah menjadi pejabat semuanya. Ini jailun fil ardi. Oh, itu ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Sekarang Anda sudah menjadi pejabat pribadi Anda. Dan saat kita akan menjadi pejabat orang lain, harus dulu memimpin diri sendiri. Berhubungan dengan waktu berarti, nah, saya ingin nanya nih, Kiai Iqbal, ini pakar kitab kuning ini. Sehari itu berapa jam? Sehari? Itu 12. Ah, 12. Kalau Kiai Ritonga semalam berapa jam? 12 jam juga kan? Siang 12, malam 12. Coba. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Berapa huruf itu?
La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12. La ilaha illallah, lam alif, alif lam ha, alif lam alif, alif lam lam ha 12. Huruf. Ustazah, jangan hitung honor ceramah lah. Jangan hitung honor pejabatan lah. Jangan hitung honor BLU atau pajak lah. Tapi hitunglah usia kita ini untuk apa kebaikannya. Makanya melekat kepada waktu 12 jam, siang 12 jam malam, seharusnya tidak keluar dari konsep la ilaha illallah Muhammad Rasul. Berarti karena Allah, karena Rasul. Kalau sudah karena Allah, karena Rasul, pasti kita bermanfaat bagi manusia. Sebab khairun nas anfa'uhum lin-nas. Rahmatan lil alamin. Nah, waktu disebut apa dalam Al-Quran? Apa? Waktu disebut apa dalam Al-Quran? Waktu disebut apa di dalam Al-Quran? Wal asr. Nah, asr, waktu. Kalau dalam bahasa Arab sa'atun. Masa disebut zaman. Walakin ja'alullah bi istilahil asr. Dan ditambah dengan waw. Waw itu juga wawul qasam. Coba, tak berani? Huruf sumpah itu berapa? Ada berapa? 6. Sumpah. Sumpah palapa. Ini huruf sumpah. Ada 3. Waw, ba, ta. Wallahi, billahi. Nah, para ulama, Pak Nabi Muhammad juga mengatakan hati-hati dengan orang banyak bersumpah. Itu ciri orang munafik, ada ciri orang bersumpah. Banyak sumpah itu, makanya bersumpah itu selalu hak Allah. Karena Allah tidak pernah ikat ya janji. Ada tak Allah ikat janji? Tak naruh. Tak pernah. Tapi kan kalau mudir sering ikat janji. Besok kita beli kue, tahu-tahu besok tak ada duit. Kan tak mau oleh banyak janji. Orang banyak janji, ciri munafik kok. Nanti ada hadisnya di mata apa. Nah, tema kita adalah wal asri ini. Kenapa Allah bersumpah kepada waktu? Karena manusia akan mengikuti hukum waktu. Waktu yang 12, 24 tadi, waktu ada terukur pada jam-jam tertentu. Maka orang yang masuk dalam hukum rotasi waktu dikatakan oleh Allah wal asr. Allah bersumpah kepada waktu. Tapi bukan kepada manusia. Nah, ini hebatnya Allah. Kita kadang-kadang enggak bersumpah dengan manusia. Dia tak luput dari waktu. Innal insana lakhusr. Sesungguhnya, ini pakai sabdu nih. Kalau dalam huruf taukid, itu dalam taukid ya. Arti taukid nian, penekan. Manusia rugi nian. Itu kan bahasa sederhana. Manusia itu rugi nih. Kapan? Kalau waktunya tadi tidak bermanfaat. Makanya dijawab oleh Allah, illal ladzina ada yang tidak rugi. Illa itu istisna. Pengecualian. Orang yang tidak rugi dalam putaran waktu adalah pertama allazi na'ama beriman. Kalau orang beriman pasti sifatnya optimis. Kalau orang beriman pasti tidak akan membuang-buang waktu. Kalau beriman pasti sifatnya selalu berbaik sangka. Kalau orang beriman pasti rajin bekerja. Karena dia tahu Allah dekat dengan dia. Tidak usah dinilai oleh manusia. Tetapi dia juga akan menyiapkan ketika manusia harus melihat apa yang dia lakukan.
Makanya yang tidak rugi adalah orang betul-betul beriman. Wa amilus sholihat. Nah, tambah. Orang yang beramal Soleh. baik. Dengan adik ramah, dengan adik tingkat ramah, dengan karyawan ramah, dengan anak buah ramah, dengan pemimpin juga ramah. Semua saling ramah-ramah. Sehingga timbullah ramah-ramah irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Orang ramah pasti akan suka beramah tak? Ramah. Orang yang ramah pasti akan kelihatan awet muda. Enggak lah awet muda. Ramah-ramah awet muda. Insyaallah awet muda. Muka manis, mulut fasih, tangan gemuk. Wa amilus sholihat. Kemudian wa tawasau bil haqq. Wa tawa itu sifat mufa'alah. Betul tak? Kita kuning. Tawa. Berarti saling mengajak ke hak. Siapa yang hak? Allah. Kalau lagi susah, sudahlah. Allah Maha benar. Ya usah. Sudah. Adu lagi. Allah. Sehingga orang diarahkan kepada yang maha. Atau saling mengajak kepada kebenaran. Siapa yang paling benar? Oh, maka manusia harus saling membenarkan. Jangan saling salah menyalahkan. Wa tawasau bis-sabr. Dan saling mengajak kepada kesabaran. Artinya, ingat Allah bersama orang yang sabar. Kalau sudah kembali Allah bersama hui. Innallaha ma'as sabirin. Berhenti dia ngeluh. Awak kayak putus misalnya, putus tali. Oh sudahlah, jangan nangis. Sambungkan talimu dengan Allah. Hilang duit, sudah kan? Sabar. Sabar itu ada sabar nikmat, ada sabar musibah. Makanya kalau orang beriman, orang amal soleh, orang yang selalu mengajak kepada hak benar menuju yang maha benar, dan selalu mengajak kesabaran karena Allah bersama orang sabar, maka dia tidak akan rugi dalam mengikuti rotasi waktu di dalam kehidupan. Nah, itulah yang diharapkan oleh para guru kita. Jadi kita ini sebagai santri, kita jangan cak-macak kalau sekolah. Belum baca Quran, niat lengkap, lah baca nyalakan baca. Kiai dulu belajar huruf satu huruf, arti huruf itu apa, arti ini apa, dengan nahwu soroknya, dengan ilmu balagonya, ada mani bayannya. Tidak pernah nyalakan yang salah baca, karena logatnya logat sudah tua, misalnya gara-gara giginya lah ompong, tergantung konteks tuh, coba. Atau orang barat, nah itu kan orang jangan disalahkan. Makanya paling enak orang Indonesia. Coba pernah kalian berteman sama orang Amerika? Kalau mereka ngaji, karena orang itu lengok. Yang paling bagus orang wilayah Turki. Pernah ada dengar orang Barat ngaji? Lengok kan? Karena intonasi lengok. Tahu tidak lengok? Sengau. Makanya paling bagus tuh logat orang asing. Ini mungkin pertanyaan, kenapa Nabi itu hanya dari wilayah Asia? Ya udah, Nabi dari Barat. Tak naruh. Mereka ngapa nak ikut orang Barat? Tak naruh Nabi itu keturunan dari Eropa, dari Barat. Jadi apa nih? Cari di hadis ada Nabi dari Barat. Tak naruh dari Asia, sadonya kembali. Jadi bersyukurlah kita sebagai orang Indonesia yang paling aman, rahmatan lil alamin. Jadi kembali ke cerita tadi, mari kita memanfaatkan waktu sebagaimana para kiai kita memanfaatkan waktu, sebagai para tabiin memanfaatkan waktu.
Sebagian para sahabat memakan waktu. Sebagaimana Rasulullah memakan waktu. Maka hukum waktu akan sampai kepada hukum kemenangan. Maka itulah artinya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina ada yang kita tutup. Rabbana ya Rabbana. Ayo. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Silakan kalau kegiatan lain. Ini ada kegiatan lain di sini.